Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Fitri dengan NIM 205103010009. Saya dari Prodi KPI 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang the media audience atau audience media. Pengertian audiens sendiri adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa berbagai media atau komponen beserta isinya, seperti pendengar radio atau penonton televisi. Oleh karena itu, langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu tentang penelitian audiens dan penerimaan dalam retrospek. Cerita yang berbeda akan mengambil aspek lain dalam proses pengembangan lapangan. Dengan hal itu, akan menyiratkan tren masa depan yang lebih berharga dan berbeda. Tradisi media budaya, penelitian paling banyak merupakan sekolah-sekolah yang longgar dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Itu adalah awal memasukkan penelitian yang dilakukan oleh bidang lain sebagai pengaruh dalam tradisi. Selanjutnya adalah penelitian resepsi. Kelahiran studi resepsi dalam sebuah penelitian komunikasi massa biasanya kembali ke encoding dan decoding di televisi structural discourse. Yang dikenal sebagai penelitian resepsi dalam studi media adalah sejak awal sudah terkait dengan studi budaya dan pusat Birmingham. Meskipun kemudian telah menunjukkan penerimaan itu, teori juga memiliki akar lainnya. Selanjutnya adalah pandangan konstruksionis. Seperti yang dikatakan oleh Gorsberg, audiens media sedang bergesering konstelasi, terletak di dalam berbagai wacana yang berbeda, tidak pernah sepenuhnya di luar wacana media itu sendiri. Rothway juga menekankan bahwa bukannya satu rangkaian prosedur tertentu, teks dan audiens kehidupan sehari-hari masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam sebuah objek penelitian. Pembahasan selanjutnya adalah model encoding dan decoding. Tempat apa yang lebih baik untuk memulai dari komunikasi daripada encoding dan decoding? Itu yang diusulkan oleh Stralhal. Seringkali ulasan tentang audiens aktif study dinilai. Itu ditulis dan disampaikan sebagai kertas posisi. Dan dengan itu, hal memiliki sebuah kata-kata, yaitu dorongan pemilik. Hals makalah The Television Discourse Encoding and Decoding adalah sebuah tantangan ke model komunikasi dominan dengan gagasan positif, analisis konten, dan pemahaman audiens. Selanjutnya adalah penelitian audiens media. Sifat komunikasi dan makna dapat ditentukan dengan penerapan teknik pengukuran. Itu menegaskan bahwa artinya multilapis atau multireferensi, dan dengan demikian hal itu mengimpor bidang baru dari semiotika dan strukturalisme menjadi ilmu yang mempelajari komunikasi massa. Pembahasan selanjutnya adalah teks sugestif. Hal mencatat kontribusi penting yang dibuat untuk pengembangan studi yang nasional oleh Charlotte Bransdon, yang mulai mengerjakan analisis genre televisi populer dari perspektif feminim. Tania Modelski, misalnya, memberikan analisis tekstual televisi siang hari di Amerika Serikat yang mengasumsikan pembaca yang ideal. Namun, hal itu akan membuatnya tidak mampu berkonsentrasi pada tampilan yang dan terfokus. Di Inggris, para sarjana juga melihat dari dekat sinetron dari segi karakter wanita yang kuat, tetapi formulasi teks yang lebih kompleks dan kesenangan pembaca berasal dari Bransdon, bahwa kesenangan ditawarkan oleh soap atau sabun opera diperlukan keterampilan dan kompetensi feminim tertentu. Misalnya membaca.
Gejolak emosi memahami kompleksitas hubungan keluarga yang pada gilirannya divalidasi dalam sebuah teks. Untuk misalnya, latar depan sebuah rumah tangga dan kehidupan sehari-hari. Jadi, sementara teksnya dipahami untuk menawarkan posisi atau interpretatif yang disukai, kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana dan dengan cara apa pembaca yang sebenarnya mengambil naik posisi itu. Sejumlah studi memobilisasi pernyataan-pernyataan ini dalam relation ke genre populer. Hobson, seperti hanya Hobson tentang sabun Inggris yang populer saat itu, seperti Oprah Crossroad, Ang dan Katz, dan Libes di Dallas, Buckingham di S. Anders. Selanjutnya adalah tokoh media dan identitas. Ketika penulis mewawancarai pembaca majalah gosip sebagai bagian dari penelitian yang lebih luas di majalah wanita, penulis menemukan bahwa itu sangat menyenangkan dan menggembirakan ketika membaca sebuah berita gosip. Hampir tidak berbeda dengan apa yang mereka rasakan ketika membaca gosip mingguan yang murah lainnya. Selanjutnya adalah berita, pembaca berita, dan ketakutan modernitas. Pada Mei 1992 lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat dan Quayle menyerang Murphy Brown, protagonis komedi Dari Mana Itu, karena mendorong dan mencontohkan kemiskinan moral. Menarik detail, ketika Quayle berbicara di California kurang dari 2 minggu setelah kerusuhan Raja Ratney dan berhasil menukar kemiskinan di Los Angeles dengan yang lebih luas dinilai kemiskinan itu. Pada gilirannya mengekspos jurnalisme selain sebagai agen deret mediasi objektif dari kebenaran itu sendiri. Menetapkan dirinya untuk menjadi yang lebih menarik yaitu adalah sebuah fiksi. Selanjutnya adalah gambar budaya media. Sebagai contoh gambaran media kali ini, seperti contohnya di seluruh dunia, orang-orang sangat marah pada para fotografer yang berburu foto Diana dan kekasihnya Dodi Alfred pekan lalu. Sedangkan KOM hanya dianggap ikut bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Penulis juga membaca dan mendengar kemarahan itu dari media. Kerap juga diungkapkan oleh representatif dari media itu sendiri. Secara keseluruhan, mungkin kecelakaan itu membuat banyak orang di seluruh dunia akan kerumitan dengan peran media saat ini. Kami dapat memahami dengan baik bagaimana masyarakat kontemporer dan dunia sistem tanpa peran teknologi tinggi massa dan komunikasi pribadi yang mengikat orang dan tempat bersama dan merupakan sebuah bagian penting dari bisnis politik, emosional, dan kehidupan publik. Selanjutnya adalah citra budaya dan praktik rutin. Seperti yang dikatakan, sebagian waktu kita menerima media begitu saja. Seperti apa yang dikatakan Paddy Scannell, dimanapun seseorang berada, mereka akan selalu mendengarkan radio dan menonton televisi. Hal itu sebagai contoh yang sangat familiar dan normal. Bahkan mereka melakukannya pada hari-hari biasa. Kami biasanya tidak berinteraksi dengan, katakanlah, namun televisi harus diaktifkan terlebih dahulu atau gambar atau bingkai budaya yang digunakan untuk mengamatinya, untuk kemudian bisa diawasi. Selanjutnya adalah media sebagai forum atau marketplace. Media bisa dilihat baik sebagai forum, agora, atau sebagai pasar. Ketika membangkitkan metafora ini, para pembahas seringkali mengacu prinsip permohonan, seperti halnya kebebasan berbicara dan pers bebas sebagai jaminannya. Dalam kasus ini, di surat kabar, citra media sebagai forum biasanya mengacu pada partai politik yang berbeda dengan surat kabar. Kemudian surat kabar mereka sendiri atau bentuk lainnya dari komunikasi mengekspresikan pandangan mereka dan mencoba menenangkan warga negara sebagai pemilih di pihak mereka.
Selanjutnya adalah legitimasi televisi kebijakan program. Ada perbedaan yang mapan antara dua paradigma televisi penonton Shen. Yang pertama, mendekati pemirsa sebagai publik atau sekelompok warga negara. Sedangkan yang lainnya adalah pandangan penonton sebagai dasar atau kelompok konsumen. Seperti di Eropa Barat, peraturan penyiaran memiliki tradisi yang menekan nilai-nilai umum untuk seperti universitas, keragaman pendapat, dan berbagai macam penawaran. Ini adalah inti-inti yang digunakan sebagai melegitimasi status istimewa penyiaran layanan publik nasional institusi. Kemudian selanjutnya adalah dua paradigma penonton. Menurut Eng, dua paradigma audiensi bersumber dari dua model teori komunikasi massa yang beragam. Yang pertama, ide penonton sebagai publik sebagai apa yang disebutkan model transmisi komunikasi. Kemudian sini transfer adalah kepentingan sekunder, sedangkan komunikasi lainnya dianggap sebagai efektif segera setelah perhatian yang diberikan oleh audiens. Itu adalah penyiar publik untuk dilayani dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab sosial. Legitimasi penonton sebagai warga negara. Yang pertama adalah penonton membutuhkan keragaman. Sebuah keragaman, pluralisme, dan jangkauan telah menjadi bagian masyarakat yang mapan, warisan layanan sejak awal. Namun, pemahamannya tentang keberagaman itu digunakan untuk pendidikan, tujuan, dan definisi pencerahan elitis. Demikianlah BBC, kebijakan program, dan disarankan di sini. Prinsip-prinsip pemrograman sebagian besar penyiar publik Eropa. Pada awalnya didasarkan pada asumsi dari homogenitas budaya yang menurutnya budaya itu tunggal dan viverented, dan bukan pada yang lebih berkonsep pluralisme budaya. Yang kedua adalah penonton membutuhkan kualitas. Di drama, kualitas mengacu pada pendekatan inovatif, artistik, dan masuktainment. Misalnya, untuk menampilkan sebuah pertunjukan terbaik, ini diungkapkan dengan jelas untuk uji Apple. Di Inggris dengan persyaratan BRU bahwa broadcasting harus terstruktur dengan baik, sehingga akan mendorong persaingan untuk angka dan itu menjadi pedoman publik untuk luas casting yang harus ditunjukkan untuk membebaskan daripada membatasi program pembuat casting. Kemudian adalah penonton membutuhkan informasi dan pendidikan. Siaran terkini, program terkini, fitur, dan dokumenter, yaitu program nasional dan informasi sosial atau praktis lainnya telah diperoleh dan diperkenankan khusus dalam penawaran lembaga penyiaran publik. Masyarakat dianggap sebagai kelompok warga negara yang membutuhkan informasi untuk mengamankan diskusi publik yang tercerahkan di depan urusan umum. Yang selanjutnya adalah self of the rating tyranny. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar waktu orang dihabiskan untuk menonton televisi. Di Norwegia sendiri, NRK memiliki monopoli atas radio dari 1933 dan melalui TV dari 1960. Institusi konservatimen terbuka untuk memungkinkan radio dan televisi independen. Saluran televisi nasional kedua, TV2 komersial didirikan pada tahun 1992. Sedangkan pada tahun 1996, 90% dari populasi bisa ditonton di TV2 selain NRK. Yang selanjutnya adalah audien tersirat dalam produksi opera soap. Pada akhir 1980-an, penulis melakukan penelitian etnografi pada apa yang ada di waktu
primetime opera sabun terkemuka di Australia, a country practice. Tapi kalimat itu sendiri membutuhkan beberapa pembongkaran dan pembingkaian. Pemahaman di sini mengandung refleksivitas subjektif. Proses mencangkup penekanan pada retorika dan inter yang bersaing teks, mendefinisikan situasi sosial dan holistik, menekankan sebuah pemahaman tentang interaksi sehari-hari di dalam konteks sosiologi. Selanjutnya adalah menjadi audiens. Menurut M.Z. Quayle, istilah audiens tidak hanya dibagi di antara keduanya, praktisi, yaitu media dan ahli teori, tapi juga masuk ke dalam kehidupan sehari-hari penggunaan publik, yang tampaknya diakui oleh publik media sebagai satu hal yang tidak ambigu. Seperti apa yang saya sebutkan di awal tadi, kita semua tidak menyadari bahwa kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri sebagai pemirsa, pendengar, dan pembaca. Yang terakhir adalah pergi dengan berani. Dengan ini, penulis bermaksud secara sederhana bahwa apa yang sering dipertaruhkan di Intel, kemajuan kuliah adalah bagaimana membangun wawasan baru yang lebih ke dalam untuk yang lama, daripada bagaimana sepenuhnya mengganti yang lama dengan yang baru. Tuntutan itu berasal dari beberapa konteks tertentu, seringkali membutuhkan penekanan pada beberapa persamaan aspek atau masalah tertentu. Dalam sebuah penelitian penulis, mungkin tidak lagi diperlukan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Naila Salsabila Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.